Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia. Darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi menitipkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Sedangkan sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel-sel dan dari sel. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Nah, dengan kata lain, sistem ini memiliki peran yang amat vital dalam tubuh, dari peredaran oksigen sampai hormon. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan oksi ke seluruh tubuh. Struktur dan fungsi darah. Darah berfungsi sebagai media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah untuk menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen. Struktur darah yang pertama ada plasma sebagai media transportasi bagi sel-sel darah dan trombosit. Dalam plasma, kita tahu sekitar kurang lebih 90% berisi air dan sisanya dapat berisi protein, hormon, dan molekul lainnya. Fungsi plasma yaitu untuk menjaga tekanan dan volume darah. Selanjutnya yang kedua ada eritrosit atau yang sering kita sebut sebagai sel darah merah, yang dimana dalam eritrosit terdapat hemoglobin atau pigmen merah yang menyebabkan eritrosit berwarna merah. Eritrosit yang normal akan berbentuk seperti cakram yang di bagian tengah kedua sisinya mencekung atau bikonkav yang menjadikan eritrosit memiliki permukaan lebih luas bagi difusi oksigen. Fungsi eritrosit adalah untuk mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan juga sebaliknya. Yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih. Jika pada eritrosit terdapat hemoglobin, maka pada leukosit tidak terdapat hemoglobin yang menyebabkan leukosit tidak berwarna. Leukosit ini diproduksi pada sumsum tulang. Fungsi dari leukosit adalah sebagai antibodi. Yang terakhir yakni trombosit atau yang sering kita sebut keping darah, yang dimana trombosit berbentuk seperti cakram dan tidak memiliki inti. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Lalu ada penggolongan darah. Golongan darah itu terdapat golongan darah A, B, AB, dan O. Mungkin kalian bertanya, apa sih penyebab dari penggolongan darah itu? Hal tersebut disebabkan karena ada tidaknya antigen. Antigen sendiri adalah suatu molekul yang dapat menginduksi respon imun atau sebagai tanda pengenal. Jika seseorang memiliki antigen A, maka ia akan bergolongan darah A. Jika memiliki antigen B, maka akan bergolongan darah B. Dan jika memiliki antigen AB, maka akan bergolongan darah AB. Jika tidak memiliki antigen, maka akan bergolongan darah O. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses peredaran darah. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda ataupun rangkap, karena setiap 1 kali beredar ke seluruh tubuh, darah melewati jantung hingga 2 kali. Dalam anatomi tubuh terdapat 2 jenis sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu sistem darah besar ataupun aliran darah sistem. Peredaran darah besar adalah sistem yang menggerakkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Proses ini dimulai ketika bilik kiri jantung memompa darah mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta ke seluruh tubuh. Ketika darah kekurangan oksigen ataupun hanya tersisa karbon dioksida, maka darah pun akan terkumpul di pembuluh darah, lalu bergerak ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Adapun pembuluh darah yang bekerja yaitu vena cava superior, pembuluh darah dari kepala dari lengan ke jantung, serta vena cava inferior membawa pembuluh darah dari perut dan ke kaki ke jantung. Yang kedua yaitu pembuluh darah kecil, peredaran darah kecil ataupun aliran darah pulmonalis adalah peredaran darah sistem yang menggerakkan sirkulasi darah antara jantung dan paru-paru. Ini dimulai ketika darah di bilik kanan jantung kekurangan oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Disinilah karbon dioksida dalam darah dilepaskan ke dalam seluruh paru dan akan meninggalkan tubuh ketika kita akan bernapas. Sementara oksigen baru akan masuk ke aliran darah lalu mengalir melalui vena paru-paru yaitu vena pulmonalis dan serambi kiri jantung menuju bilik kiri jantung. Dan selanjutnya adalah sistem peredaran darah besar pun akan dimulai kembali.
Selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu proses pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah adalah proses kimia kompleks yang menggunakan sebanyak 10 kali protein berbeda atau disebut sebagai pembekuan darah faktor coagulasi yang ditemukan dalam plasma. Secara sederhana, proses pembekuan darah adalah proses mengubah darah dari cairan menuju padat di lokasi cedera, yang mana dalam hal ini terdapat langkah-langkah dalam proses pembekuan darah. Yang pertama yaitu jaringan rusak melepaskan tromboblastit dan agregat trombosit melepaskan faktor trombosit yang reaksi dengan beberapa faktor pembekuan darah antara plasma untuk menghasilkan protrombin aktivator. Yang kedua yaitu dengan adanya ion kalsium, maka protrombin pun aktivator pun akan merangsang konversi protrombin ke trombin. Dengan adanya ion kalsium, trombin mengubah molekul fibrinogen protein plasma yang larut menuju benang yang tidak larut yang disebut dengan fibrin. Benang-benang fibrin membuat anyaman yang menyebut sel darah dan menempel pada jaringan yang rusak untuk membentuk trombus ataupun bekuan darah. Setelah itu, maka bekuan tersebut, benang-benang fibrin pun akan menghasilkan gumpalan yang lebih kompak dan menarik jaringan yang rusak lebih dekat dan satu sama lain. Selanjutnya, fibroblast dan migrasi ke gumpalan tersebut dan membentuk jaringan ikat fibrosa yang memperbaiki daerah yang rusak. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Struktur jantung terdiri dari satu aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia, bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemik. Yang kedua yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari dua pembuluh bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh yang mengangkut darah beroksigen ke paru-paru yang berasal dari vertikal kanan. Yang ketiga yaitu vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Yang keempat yaitu atrium. Atrium adalah bentuk jamak dari atria yang sama artinya dengan serambi. Terdapat dua atrium, yaitu atrium kiri atau serambi kiri dan atrium kanan atau serambi kanan. Yang kelima yaitu vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava adalah vena besar dalam tubuh. Letaknya juga di bagian atas jantung. Yang keenam yaitu ventricle. Ventricle adalah dua ruang kosong dari 4 ruang di bagian bawah jantung. Ventricle juga disebut dengan bilik. Ada dua macam ventricle, yaitu ventricle kiri atau bilik kiri dan ventricle kanan atau bilik kanan. Yang ketujuh yaitu katup mitral. Katup mitral adalah katup yang memisahkan atrium kiri dan ventricle kiri. Yang kedelapan yaitu katup atriovasikular, adalah katup yang terletak di antara atrium atau standi dan ventricle atau bilik. Yang kesembilan yaitu dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epikardium atau luar, lapisan myokardium atau tengah, dan lapisan endokardium atau bagian dalam. Yang ke-10 yaitu perikardium. Perikardium adalah katup yang membungkus jantung pada manusia dari beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding keluar jantung. Yang selanjutnya yaitu fungsi jantung. Fungsi jantung yaitu untuk memompa darah yang membawa karbon dioksida ke paru-paru dan memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Materi selanjutnya yaitu siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari satu akhir diastolik, kantung atriovasikular membuka dan kantung pulmonal dan aorta menutup. Yang kedua yaitu sistole atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah tambahan ke ventricle. Yang ketiga yaitu kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin mengecil sehingga mengakibatkan menutupnya katup atriovasikular. Yang kelima yaitu ejective vertical. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonal mulailah fase ejective vertical. Yang kelima yaitu relaksasi isovolumetri vertical. Setelah seluruh otot vertical berelaksasi yang diikuti menutupnya katup aorta dan pulmonal, tekanan vertical akan menurun dengan tajam. Periode ini berlangsung selama 0,04 detik. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur dan fungsi pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh baring atau vena, dan pembuluh kapiler. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh baring atau vena merupakan pembuluh yang membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke jantung.
Yang ketiga yaitu pembuluh kapiler adalah pembuluh kecil yang bercabang di ujung-ujung arteri atau vena. Yang selanjutnya yaitu fungsi pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah yaitu untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh